Berikut struktur programnya Ibu Bapak, nanti yang akan Ibu Bapak dapatkan selama pembekalan kurang lebih 15 hari dari mulai kebijakan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, sampai nanti terakhir adalah ada tes akhir. Nah, nanti ini Ibu Bapak bisa dilihat dan ini bisa Ibu Bapak dapatkan dari grup WA masing-masing. Selanjutnya Ibu Bapak, jadwal harian BIMTEK. Nah, jadwal harian BIMTEK kami coba sedikit terangkan, walaupun mungkin Ibu Bapak sudah dapat ya dari kelasnya masing-masing. Kita lihat Ibu Bapak untuk hari pertama. Untuk hari pertama pembukaan ini ada skenario kelas. Skenario kelasnya itu bentuknya pleno, metodenya itu kelas besar, medianya itu adalah Zoom webinar, pematerinya Bapak Direktur, ini jamnya sekitar 1 JP, dari mulai pukul 7 sampai dengan pukul 8. Yang menjadi acuan Ibu Bapak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi Herman dalam laporan kepada Pak Direktur, kita menggunakan acuannya adalah waktu Indonesia Barat. Hampir semua pembelajaran Ibu Bapak nanti kita mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk hari pertama masih sekarang dalam posisi penjelasan teknis Ibu Bapak dari pukul 8 sampai pukul 8.30. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan sama-sama program pendidikan guru penggerak dari Bapak Kapokja PGP, Bapak Dr. Kasiman sampai dengan pukul 10. Nah, masih di dalam Zoom yang sama, di sini nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari platform belajarnya Pak Yoki. Nah, mohon Ibu Bapak terkait platform belajar itu disimak betul-betul. Kenapa? Karena dalam 15 hari ini kita akan bermain-main atau belajar di platform ini. Kalau kita miss di sini, kita akan banyak menemui kesulitan di 15 hari ke depan. Jadi mohon Ibu Bapak kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi, ada yang perlu ditanyakan ke tim LMS, disilahkan. Dan Ibu Bapak sekali lagi di hari pertama ini untuk penguasaan terkait platform ini bagaimana dan seperti apa, silahkan dieksplorasi sampai betul-betul dipahami. Dan Ibu Bapak, di hari ini akan ada tes awal atau pretest mulainya pukul 1, atau nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari teman-teman admin di grup WA-nya masing-masing. Kalau di sini tertulisnya 13.00 sampai 14.00, tidak seperti demikian persisnya Ibu Bapak. Nanti kita akan buka mulai pukul 13, Ibu Bapak, tetapi berakhirnya pukul 23.59 atau jam 00 kurang lebih waktu Indonesia Barat. Namun untuk durasi waktunya itu hanya 1 jam. Nah, untuk tes awal itu mohon dipersiapkan kondisi Ibu Bapak. Kalau udah betul-betul siap, silahkan diklik. Misalnya Ibu Bapak ada waktu kosongnya atau senggangnya atau siap untuk melakukan tes awal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silahkan Ibu Bapak mulai klik. Nah, ketika Ibu Bapak mulai klik ini, maka waktu berjalan. Nah, dalam 1 jam ini Ibu Bapak harus menyelesaikannya. Jadi kalau Ibu Bapak merasa belum siap, sebaiknya lebih mempersiapkan diri. Dan jangan diklik terlebih dahulu. Karena kalau dicoba diklik, waktunya langsung berjalan Ibu Bapak. Misalnya Ibu Bapak yang Muslim, saya pengennya melakukan tes awal ini pada saat waktu-waktu anak-anak sudah istirahat, misalnya jam 9 malam, disilahkan. Klik jam 9, nanti berarti selesainya sekitar jam 10. Hanya 1 jam, Ibu Bapak. Itu untuk hari pertama. Selanjutnya untuk hari kedua. Hari kedua, untuk hari Senin, karena hari Minggunya libur, Ibu Bapak, nah kita akan masuk ke materi paradigma dan visi guru penggerak.
Di sini Ibu Bapak metodenya adalah kelas kecil, ada 13 kelas. Nah, seperti yang kita ketahui, Ibu Bapak itu ada di dalam 26 kelas ya dengan masing-masing kelasnya tentu saja. Ini hanya 13 kelas Ibu Bapak. Artinya ini akan ada penggabungan kelas. Misalnya kelas A dan kelas B digabungkan dengan satu orang instruktur. Nah, untuk linknya itu sudah tersemat sebenarnya di dalam LMS, namun Ibu Bapak nanti akan ada pemberitahuan atau penjelasan dari adminnya. Dan mohon diperhatikan seperti ini Ibu Bapak ya, ada 13 kelas dari 26 kelas, sehingga sekali lagi ada penggabungan kelas. Itu untuk pukul 7 sampai pukul 9 WIB. Setelah itu kita break sejenak, lalu masuk kembali ke dalam kelas. Kelasnya yang mana? Kelas yang 13 kelas, Ibu Bapak. Nah, ini kita masih dibersamai oleh Ibu Bapak instruktur dari pukul 9.30 sampai pukul 11.30. Setelah itu kita break. Nah, siang hari mulai 13.00 WIB, sekali lagi Ibu Bapak dari WITA maupun dari WIT mohon menyesuaikan, kita masuk ke dalam Jimit kembali tetapi di dalam 26 kelas. Artinya masuk berdasarkan kelas Ibu Bapak masing-masing sesuai dengan yang ada di WA grup Ibu Bapak. Nah, jadi untuk hari Senin besok ada 13 kelas dan ada 26 kelas. Ini mohon diperhatikan Ibu Bapak. Selanjutnya untuk hari berikutnya, hari Selasa, ini sama persis. Jadi ada 13 kelas dan ada 26 kelas. Artinya ada penggabungan kelas dan ada kelasnya masing-masing. Nah, untuk kelas masing-masing ini pematerinya atau pemandunya nanti ada fasilitator pemandu Ibu Bapak. Jadi berbeda ya, beda-beda pematerinya. Bagaimana dengan hari-hari selanjutnya Ibu Bapak? Untuk hari selanjutnya misalnya hari Rabu tanggal 9 Maret, Ibu Bapak akan dibersamai oleh Ibu Bapak fasilitator di dalam kelas-kelas kecil, artinya kelas-kelasnya masing-masing. Itu dari pukul 7 hingga pukul 11, Ibu Bapak. Siang harinya, nah di sini kalau ada tulisan belajar mandiri, artinya Ibu Bapak silakan belajar mandiri tanpa didampingi oleh Ibu Bapak fasilitator secara sinkronus. Jadi Ibu Bapak akan belajar mandiri di LMS. Nah, kalau pematerinya kosong seperti ini ada tulisan belajar mandiri, Ibu Bapak berarti belajarnya di LMS. Untuk hari-hari selanjutnya seperti itu Ibu Bapak, kami contohkan sekali lagi untuk hari Kamis, untuk pukul 7 sampai pukul 8 kita belajar mandiri, artinya Ibu Bapak belajar dengan menggunakan media LMS. Nah, lalu ini ada di kelas kecil lagi, di Jimit, dan seterusnya Ibu Bapak ada belajar mandiri, ada kelas kecil. Begitupun di hari Jumat, Ibu Bapak nanti bisa lihat, di hari Sabtu, hari Senin berikutnya, tanggal 14, hari Selasa, tanggal 15, Rabu tanggal 16, di hari ke-10. Di hari ke-10 di sini berarti di kelasnya kelas kecil dari pukul 7 sampai pukul 8 yang pertemuan secara sinkronusnya atau bertemu dengan pematerinya, lalu selebihnya belajar mandiri di LMS. Hari ke-11 Ibu Bapak sudah tahu, hari ke-12 jadwalnya seperti ini. Hari ke-13, hari ke-14. Nah, di hari ke-14 Ibu Bapak kita akan ada tes akhir. Tes akhir juga sama, waktunya adalah 1 jam. 1 jam dimulainya sejak Ibu Bapak mengklik
tes akhir Ibu Bapak. Dan ini kita akan buka mulai pukul 14.45 WIB hingga pukul 00. Ibu Bapak, untuk tes akhir kami mohon untuk menyelesaikannya jadi tidak ada yang tercecer, karena tes akhir ini adalah bagian dari penilaian kelulusan untuk seleksi tahap 3 CPP ini. Dan untuk nanti di hari sebelum penutupan, Ibu Bapak nanti akan bertemu dengan para penjab Satker PGP, dalam hal ini adalah P4TK dan LP2KS, di mana Ibu Bapak nanti ketika bertugas adalah dibersamai oleh Ibu Bapak dari Satker. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan seperti sebelum-sebelumnya Ibu Bapak ada sedikit pantun. Mas Slamet sedang jualan koran dan buku-buku pelajaran. Selamat mengikuti pembekalan yang penuh keceriaan dan kebahagiaan. Jualan itik, angsa, ayam, banyak sekali untungnya. Untungnya dapat dibelikan rumah, sepeda, dan lainnya. Pembekalan calon pengajar praktik angkatan 5 gelombang 2 untuk percepatan transformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pantunnya keren. Terima kasih Mas Otong. Bapak Ibu sekalian, sudah jelas sekali ya tentang gambaran ataupun apa yang harus dan akan kita lakukan dari hari ini sampai dengan nanti selesainya kegiatan pembekalan calon pengajar praktik angkatan 52 ini. Penjelasan teknis sudah disampaikan, saatnya kita beralih ke kebijakan. Wahai Bapak Kepala Sekolah yang kami muliakan, waktu dan tempat kami persilakan.